Perkenalkan nama saya Muhammad Nova Ilham. Di sini saya dari kelas TI 4608. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi transenden. Pertama kita mulai dari fungsi logaritma naturalnya dulu. Jadi fungsi logaritma asli atau logaritma natural itu didefinisikan sebagai f(x) sama dengan 1 sampai x sampai 1 per t dengan x lebih besar dari 0. Maka 1 per x ini akan menjadi mutlak x tambah c. Kenapa ya mutlak? Karena di sini x-nya itu harus lebih dari 0. X-nya itu positif. Fungsi logaritma memiliki sifat-sifat pada umumnya. Yang pertama itu ln 1 sama dengan 0. Maka 0 adalah 1. Sifat yang kedua adalah ln kali b sama dengan ln a tambah ln b. Sifat yang ketiga ln a bagi b sama dengan ln a kurang ln b. Sifat yang keempat adalah ln a kali r sama dengan r kali ln a. Agar lebih mudah pahamin, kita masuk ke contoh. Jadi yang pertama adalah misal ada f x ln 2x. Nah, maka kita pakai konsep ini 1 per x dx. Jika kita turunkan ini, maka hasilnya adalah 1 per 2x ya, ini x 2x, maka turunan dari 2x adalah 2. Kita dapatkan hasil 1 per x. Bagaimana jika ada angka di depannya? Contoh. Yang tadi kita tambahin 4 misalnya. Bagaimana? Maka 4 ini kita taruh depan. Terus kita selesaikan ln 2x yang ini. Maka ln 2x yang ini tadi berapa? 1 per x. Kita selesaikan jadi 4 per x. Bagaimana kalau ini ada pangkatnya 2 misalnya pangkatnya 2. Kalau ada pangkatnya 2, ada pangkatnya itu bisa kita pindahkan ke depan ke tempat 4x ini. Berarti berapa? 2 ini taruh depan, yang ini taruh depan, dan kita selesaikan ln x 2x lagi. Ln x 2x tadi berapa? 1 per x. Maka kita dapat hasil 2 per x. Bagaimana kalau ada trigonometri? Contohnya itu adalah misal ln sin x.
bagaimana cara ininya jadi turunannya. Pertama seperti rumus yang tadi ini, yang ini nih 1 per X berarti 1 per sin turunan dari sini itu apa? Cos ya. Turunan dari sini apa? Cos X. Oh iya, 1 per sin, jangan lupa sin X. Habis itu kita selesaikan udah. 1 per sin X cos X, maka hasilnya adalah cos X sin X. Cos X per sin X itu kotan. Jadi kotan X. Lanjut. Misal ada contoh selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu fx sama dengan 5 log 4x tambah 1. Bagaimana cara menurunkannya? Karena ada logsnya. Cara menurunkannya adalah kita pakai konsep ini. A log U ya X atau U serah, tapi kan soal ini tuh bukan agak ribet, tapi tidak bisa langsung diselesaikan, makanya kita pakai substitusi U. I log U sama dengan I aksen berarti 1 per U ln A U aksen. Kita ibaratkan 4x plus 1 ini adalah U. Maka 1 per sesuai rumus 1 per 4x tambah 1 dikali ln A. Ln A nya berapa? Di sini adalah 5. Yuk, masukin 5. Nah, habis itu dikali dengan turunan dari 4x plus 1 ini berapa? Yaitu 4. Maka jika diselesaikan mempunyai hasil 1 per X tambah ln 5. Lanjut, kita beri contoh lain. Misalnya ada fungsi seperti ini, 5 pangkat 2x3 tambah 6x. Bagaimana cara menuruninnya? Di sini ada yang menurunkan yang berpangkat begini. Kita pakai rumus, kita pakai konsep AU. Jika diturunkan ya aksen itu jadi AU kali ln A dikali U aksen. Kita ibaratkan ini sebagai U dan ini adalah A. Maka jika kita selesaikan mempunyai hasil 5 sesuai rumus AU dulu 5 kali tulis ulang ya 23 tambah 6x dikali ln A berarti ln 5 turunan dari ini langsung dikali dengan turunan ini adalah 6x tambah 6x tambah 6. Itu adalah konsep jika ada pangkat di atasnya. Selanjutnya adalah jika ada dua kita contoh selanjutnya yaitu dimana ada fungsi
dimana ada fungsi x kuadrat x ln x kuadrat. Nah, gimana kita pakai yang mana? Kita lihat dulu di sini ada dua fungsi. Pertama x sama ln x. Nah, ini kita harus pakai konsep jika ada dua fungsi ini, kita harus pakai konsep U aksen V tambah U V aksen. Ini rumus yang mungkin udah banyak kalian tahu ya. Jika ada dua fungsi ya, yang dua fungsi yang dikalikan, maka kita pakai ini. Kita lanjut aja, kita ibaratkan U-nya ini sebagai X dan V-nya itu sebagai ln X kuadrat. Kita masukkan maka U aksennya itu adalah ln 2x tambah x 2x. Maka kita dapat hasil ln x kuadrat tambah 2. Duanya ini kita banding aja, jadi hasilnya adalah ln x kuadrat. Selanjutnya kita masuk cara mengintegralkannya. Misal ada integral dx. Nah, sekarang kita mau mengintegralkan bentuk ini ya. Cara mengintegralkannya adalah kita ingat dulu ya konsep integral. Cara mengintegralkan ini tuh adalah 1/u du dengan ln mutlak u tambah c. Kita harus ngebuat si integral ini menjadi bentuk ini nih. Jadi 1/u/du. Gimana caranya? Caranya adalah kita tentukan dulu mana u-nya, mana du-nya. Kita ibaratkan u-nya ini adalah 2x tambah 7. 2x tambah 7. Nah, kita mencari du-nya gimana? Kita cari turunkan aja, jadi du per dx. du per dx. Kita dapat hasil 2 karena ini sudah diturunkan. Maka du per 2 sama dengan dx. Selanjutnya kita selesaikan, maka 5/2x tambah 7 dx kita ubah ya, karena kita udah menentukan du sama du nya. Kita ubah
5 per U. DU nya apa? DX nya apa? DU per 2. DU per 2 kali DU per 2, maka dapat hasil 5 per 2. 5 per 2 ini keluarin ya, agar apa? Agar menjadi bentuk ini 1U, 1 per U per DU kali DU. Kita keluarkan 5 per 2 nya ini, keluarin hingga menjadi bentuk D1 per U per DU. Karena udah bentuknya seperti definisi yang ini, kita ubah ke bentuk kelon mutlak U. 5 per 2 tetap depan ya, lon U mutlak U tambah C. Kita tulis ulang U nya, 5 per ln 2x tambah 7 tambah C. Ini hasilnya. Nah, itu adalah cara mengintegralkan bentuk ini. Itu adalah bentuk integral tak tentu. Bagaimana kalau ada batasnya, misalnya batas atas dan batas bawahnya. Oke, kita bahas. Jika itu adalah integral tak tentu, maka nah, di sini adalah contoh dari integral yang tentu gitu. Nah, di sini integral tentu karena ada batasnya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita ingat tadi definisi tadi dulu ya. Kita harus bentuk ubah ke U, D, U. Ini harus kita ubah ke sini. Jangan lupa. Pertama kita tentukan U mana DU nya dulu seperti tadi. U nya itu adalah 10 min X kuadrat, DU per DX nya sama dengan DU per DX nya sama dengan min 2X, terus DU nya bisa kita ubah nya jadi X dx. Ini X nya tetap ada di sini karena kita lihat sesuai di atas itu. Ini X nya nggak dipindahin karena memenuhi ini. Jadi nggak harus, misal kita mindahin nggak harus hanya dx, enggak. Kita ngelihat situasi di atas saja. Seandainya bisa kita samain nggak apa-apa. Terus setelah ini adalah kita ketika kita masukkan ketika X nya itu adalah min 1, U nya adalah 9. U nya 9. 10 kurang 9, 10 tambah 1 kurang 1, 9. Jika X nya adalah 3, maka U nya adalah 1. 3 kali 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 9. 10 kurang 9, 1. Terus masukkan batas baru tadi ini 9, 1. Jangan kebalik ya. Meskipun min 1 ini di bawah, tapi tiganya ini dia tetap aja 9-nya itu harus di bawah. Lanjut 1 per U kali DU per min 2 menjadi min setengah 9 per 1 1 per
U D U sama dengan karena bentuknya udah sama ya kayak definisi integralan ya udah kita langsung jadikan ln tengah ln U 1 sampai 9 ya. Yang membedakan integral tentu dan tak tentu tuh di penyelesaian akhirnya itu di penyelesaian akhirnya tuh masih ada batas-batas ini tuh harus diselesaikan. Ingat sifat-sifat loan tadi, sifat-sifat loan itu jika jadi kita harus apa, kita harus kurangkan loan bawah sama atas, yang atas kurang bawah, maka ln 1 kurang ln 9 setengah kali min ln 9 dengan ln 9 per 2. Ini ln 1 0 ya, ln 1 adalah 1. Ln 1 itu adalah 0 ya, jadi 0 yang tetap min 9 kali min ln 9 kali min setengah adalah min ln 9 per 2. Nah, itu adalah fungsi logaritma natural. Sekarang kita lanjut ke fungsi eksponen asli. Nah, di fungsi eksponen asli itu didefinisikan sebagai berikut: ln y sama dengan e per x punya sifat-sifatnya seperti tadi ya Pak, sifat-sifat eksponen pada umumnya. Contohnya seperti sifat eksponen aslinya yang dimana kayak mana kayak a kali b sama dengan a tambah b, terus a bagi b sama dengan a kurang b, tapi sifat ada tambahan sifatnya itu jika pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, jika pangkat 1 nya itu mempunyai nilai 2,718 yang dimana ini adalah bilangan Euler ya. Contoh sifat lainnya kayak a b sama dengan a kali b ya, pokoknya kayak sifat eksponen pada umumnya. Kita ke contoh soal. Karena di sini ada soal, ada soal ada fungsi e 4x kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bedanya apa? Yang tadi tuh bergantung, pasti ada huruf e nya. Kalau di logaritma asli tuh nggak ada. Yang membedakan tuh ada e nya di sini. Setiap fungsi yang di eksponen asli itu pasti ada e nya. Jadi cara menyelesaikannya adalah kita pakai konsep EU y aksen
Selengan EU kali U aksen turunan dari U-nya. Sekarang kita berarti gini, kita tentukan sebagai U dan ini sebagai U-nya ya. Berarti sesuai rumus EU. Berarti kita tulis ulang dulu, 4x kuadrat dikali dengan turunannya. Turunannya berapa? 8x. Kita pindahkan posisinya biar 8x nya ke depan. 1x 4x kuadrat ya. Contoh selanjutnya, misal ada fungsi yang min x kuadrat. Gimana caranya? Seperti yang kayak tadi ya, tulis dulu e nya, lalu kita kali dengan turunannya, yaitu min 2 e min x kuadrat. Contoh lagi, kalau ada fungsi eksponen yang seperti ini, f x ln x kuadrat, gimana cara menyelesaikannya? Jadi gimana cara menyelesaikannya? Seperti kayak tadi ya, yang logaritma asli. Jika ini ada dua fungsi, kalau ada dua fungsi gini, bukan ln, adalah x kuadrat e 3x kuadrat ya. Bagaimana jika begini, yang dimana di sini ada dua fungsi. Yang pertama fungsi x kuadrat, yang kedua adalah e 3x kuadrat. Jika ada dua fungsi kayak gini, seperti tadi, pakai konsep UV ya, yang dimana U aksen kali V tambah UV aksen. Kita tentukan dulu U nya itu adalah x kuadrat dan V nya itu adalah e 3x kuadrat. U aksennya itu adalah 2x dan V aksennya itu adalah 4x kali e 2x kuadrat. Jangan sampai lupa ya cara giniin e nya itu. Kita tulis dulu, baru kita tulis turunannya. Maaf, ini bukan 3, ini 2. Terus kita udah dapet U nya, V nya, U aksennya, V aksennya kita masukin. Dua x kuadrat tambah U V aksen. U nya itu x kuadrat, V aksennya itu 4x e kali 2x kuadrat. Hasilnya adalah, karena ini ada yang sama ya, kita satuin aja ke depan jadi 2x e2. Ini 1, terus jangan lupa 2x kuadrat tambah 2x kuadrat. Nah, ini adalah hasilnya jika menemukan dua fungsi di eksponen asli. Selanjutnya adalah
cara mengintegralkannya. Nah, jadi cara mengintegral misal integralkannya soalnya adalah fx e 2x tambah 1 dx. Gimana cara mengintegralkan eksponen asli yang begini? Nah, kita ingat dulu konsepnya. Cara kita harus mendefinisikan, definisinya itu adalah ex dx sama dengan ex tambah c. Nah, kita harus ngebuat konsepnya fungsi ini jadi ini. Ini kita jadikan u aja ya, karena soal ini tuh nggak bisa langsung, jadi kita harus pakai substitusi. Jika sudah sampai sini, nanti kita akan ubah menjadi ex tambah c. Lanjut, kita tentukan dulu mana u nya mana x nya. U nya itu kita ini ya, ini u nya. U nya adalah 2x tambah 1. Kita turunkan du per dx, maka dapat hasil 2 doang. Maka du per 2 itu adalah dx nya. Nah, habis itu dari 2x tambah 1 dx kita udah dapat nih, kita udah tentuin u nya, udah dapat du nya. Jadi kita tulis sesuai yang udah kita substitusikan. Integral u du per 2 sama dengan setengah ya. Kita keluarkan dulu per 2 ini ke depan, jadi setengah integral u du. Karena bentuknya udah mirip nih kayak di atas nih, kita ubah jadi ex tambah c. Berarti sama dengan setengah ex tambah c sama dengan setengah, maaf ini u ya, kita tulis u nya, lagi. U nya apa sih tadi? U2x tambah 1, terus lagi 2x tambah 1 tambah c. Ini hasilnya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Materinya maaf bila ada salah. Terima kasih.